kami juga akan perkenalkan sedikit ya mewakili dari tim kita yang kebetulan juga ada di posisi komunitas GoPay. Kebetulan ada Bang Helmi nih sebagai penasehat sama Bang Pipin. Boro-boro ini. Ya, mediasinya lah. Ya, untuk Bang Helmi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ya. Curhat boleh, Bang? Boleh. Yuk, ada curhat dikit ya. Anda ini sangat motif. Dalam arti kata 100% dedikasinya motif untuk membiayai kehidupan saya. Luar biasanya, ternyata saya tidak salah pilih jadi driver Gojek. Di mana hikmahnya saya menjadi driver Gojek ini salah satunya tanpa ada rencana, tanpa ada wacana, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan abang-abang semua di sini. Ini tidak terlepas dari kita satu akun driver Gojek. Nah, di mana PT Gojek ini sedikit banyaknya ikut andil mempertemukan, menyambung tali silaturahim antara kita sesama kita. Nah, ini hikmah bagi saya secara pribadi, dan insya Allah mudah-mudahan abang-abang sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Jadi saya nggak salah pilih bicara jadi driver Gojek. Ya. Dalam perjalanannya luar biasa driver Gojek ini, jadi driver Gojek ini banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik ya. Kalau selama ini nggak pernah naik gedung, nanti tidak dibaca ya. Nah, di Gojek saya ngalamin jangan. Kalau apa namanya bahasa Inggris dia kata ngerti tadinya ya dikit-dikit mami katanya ngerti ternyata ya. Withdraw ya kan. Ternyata ada pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil di samping ya kita tetap berusaha memperjuangkan keluarga tentunya nomor satu. Dalam perjalanan juga kita dapat berkomunikasi, berkomunitas. Saya banyak belajar dari ibu saya nih, abang saya luar biasa yang selalu mensupport dalam berkomunikasi, khususnya berkolaborasi dengan semua teman-teman driver Gojek, di mana kita ini driver Gojek ini luar biasanya ada lagi nih kita yang menjadi driver Gojek ini dari semua kalangan masyarakat. Anda pernah ketemu ame driver gelarnya insinyur, ya. Anda pernah ketemu driver profesinya dokter, ada sarjana. Nah ini saya ini kan nggak tamat SD ya, pas SD di sekolah. Nah bagi saya ini menjadikan satu jembatan melalui aplikasi Gojek. Saya bisa berkenalan dengan teman-teman yang wawasannya lebih luas. Luasannya luar biasa, termasuk mencatat diri kan. Wah luar biasa nih Ustaz kita ya. Bertahun-tahun ketemu alhamdulillah. Masih satu aplikasi. Tidak terlepas dari andilnya PT Gojek kita bisa berkomunikasi. Mengenai kehadiran kita di sini, alhamdulillah luar biasa. Saya berharap seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu apa tadi perwakilan Gojek ya. Nah, ini yang dia mensupport gagasan dari teman-teman Monis khususnya ya, untuk membentuk satu komunitas atau grup yang dimotori oleh teman-teman semuanya yang Monis ya. Kecuali saya. Nah ini berharap terbentuknya EP Jabodetabek ini menjadi salah satu tonggak baru ini untuk saya juga teman-teman mitra di lapangannya mendapatkan info-info terupdate dari Gojek, khususnya tentang peraturan, tentang bagaimana sih titik-titiknya agar menjadi driver unggulan kan gitu kan. Bagaimanapun juga dulu pesan Pak Arga
Bang, kalau ente udah jadi driver Gojek, ya ente rawat baik-baik akun ente nih. Kok bisa gitu bos? Iya, karena akun ente ini apa semuanya nih mau bikin ente apa kayak kita itu semuanya ada di akun Gojek. Jadi ente jangan sia-siain, anggap akun Gojek ini jadi kedua ente. Ini pesan Pak Arga kalau bapak ada daftarnya. Nah, jadi tapi sekilas kata itu sampai sekarang saya pegang. Alhamdulillah banyak teman-teman yang udah selesai di Gojek, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi saya harus ini berdua nih akun Gojek. Apa benar ya? Karena kalau terjadi apa-apa yang mohon kita harus ikut aturan. Ya. Nah terbentuknya FP ini saya berharap menambah wawasan atau menyampaikan kepanjangan tangan dari Gojek untuk kami ini yang di lapangan, yang notabene cuma fokusnya duit, ya kan? Nah, peduli yang lainnya penting duit, kan gitu. Nah, tentunya ini akan menjadi satu keuntungan kan gitu kan bagi kita semua, dapat berbagi informasi yang valid kan ya, pokok utamanya karena kita ini di lapangan saya gampang banget tersulut, apalagi kalau lihat WA ya kan, klik ini dapat hadiah 50.000, cepat klik aja, tahunya kan share lagi, kuat lagi. Nah ini kita berharap kan ini terjadi nih ya dengan adanya teman-teman di FP. Nah, kita berharap nanti keluar info yang valid, yang memotivasi untuk kita tetap berjuang untuk keluarga tentunya dan juga komunitas ini sendiri. Kita terjadi harapan saya ya, harapan saya dan juga mewakili komunitas Gopal. Harapan saya di komunitas ini, FP ini terbentuknya dari saat ini, hari ini, kedepannya menjadi salah satu barometer rujukan bagi semua teman-teman Jabodetabek untuk mendapatkan info-info yang valid seputar ojek ya. Nah kalau seputar 02 datang ente. Mungkin segitu aja dari saya, tapi satu lagi yang khususnya kedepannya kami berharap, ini saya mewakili semua teman-teman kepengurusan Gojek Peduli Anak Yatim, berharap nanti keluarga besar dari FP ini di waktu-waktu yang akan datang dapat berkolaborasi bareng dengan Gopal dalam hal menghantui anak-anak yatim dari almarhum yang teman-teman kita juga, satu alma mater, satu aplikasi di kemudian hari kami berharap sangat besar sekali ini teman-teman dapat bersama-sama bersama Gopal. Demikian dari saya, mungkin ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Helmi dari Penasehat Gopay Jabodetabek. Untuk selanjutnya Bang Hilal. Yang namanya Bang Hilal nih kalau bulan puasa mau lebaran pecah. Sebelum pembentukan ya, jadi kita minta wejangan juga nih buat teman-teman dari Bang Hilal. Oh iya Bang Hilal, Pak Tisno. Kebetulan tadi Pak Tisno, Bang Hilal nggak ada, Mbak Wiwi tadi cukup lama ya telekonferensi by phone, yang intinya mereka mensupport adanya komunitas FP Jabodetabek. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi juga dengan Gopay ya. Buat Bang Hilal, waktu dan tempat kami persilakan. Balik lagi. Duduk di atas aja, Bang. Bang Pipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain pada duduk, saya juga duduk. Sebab kalau yang lain diri, saya juga duduk. Takut lah. Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang luar biasa, khususnya buat teman-teman Molis yang merupakan salah satu project Gojek buat bisa lebih
melayani customer kita sebaik mungkin. Tadi saya dengar sedikit dari Bang Dendeng bahwa telah ada telekonferensi ya, Bang, dengan salah satu dari manajemen ops yang ada, dan mudah-mudahan ini juga memberikan sebuah warna yang berbeda buat teman-teman bahwa kumpulnya kita ini juga mendapatkan apresiasi. Kita kasih aplaus dulu atas kebersamaan dan kesediaan teman-teman. Coba kita kasih aplaus dulu. Luar biasa. Tepuk tangannya rada-rada keras, rada-rada lembek. Kalau keras saya takut galangan di sana ya kan burung dara pada terbang bisa sebagai perdana. Baik, saya belum tahu ini. Tadi sudah dengar dulu juga tadi bilang bahwa EPI Bang ya, EPI ini dibentuk sih sebagai apa sih dan kenapa sih EPI ini dibentuk? Ini juga atas dasar bukan hanya sekedar muncul begitu aja. Ada mandat yang memang disampaikan ke driver, khususnya driver awal tester seperti Bang Bebek, untuk bisa menyamakan persepsi. Adapun jenis-jenis dari grup yang ada di bawah manajemen, underbawah manajemen adalah itu langsung dikontrol sebagai database entry dari manajemen seperti guru 1 sampai 5 tim industri ditambah plus tim industri. Nah umumnya nih kalau sudah berbicara tentang apa yang ingin disampaikan di setiap grup pasti ada batasan-batasannya nih. Betul nggak ya? Kalau kita mau bilang teriak misalnya bonus kok turun, bonus kok nggak turun-turun, akhirnya dikasih kesempatan bonusnya jadi turun dari 60.000 turun menjadi 30. Teriak lagi teman-teman yang lain dari 1 sampai 5 sampai 6 gitu sih ya kan. Kapan naiknya nih? Naik apanya ya kan? EPI-nya naik 15 jadi ditambah lagi ya kan, jadi 25 40 naik, tapi naik juga EPI-nya. Saya yakin kalau teman-teman punya kemampuan pelayanan prima untuk customer, mudah-mudahan EPI ini ya, menjadi bagian penting buat mendulang bonus-bonus ke depan yang akan datang. Persamaan persepsi ini penting dulu dari 1 sampai dengan 6, saya anggap itu ya. 1 sampai 6 adalah dibentuknya persepsi yang ada di EPI. Jadi grup EPI ini adalah bagian dari plot project ke depannya, bukan untuk 1 atau 2 bulan ke depan, tapi untuk selagi masih ada polis, maka plot project ini penting untuk menjadi barometer yang nantinya akan digunakan oleh grup-grup lain yang ada di Nusantara. Salah satu plot projectnya misalnya ada di Makassar, itu sudah mulai terbentuk. Jadi bukan polis kita aja. Besok G20 polis akan terbang ke Bali. Ya, bakal ada otomatis dengan kondisi tersebut Bali bakal minta nggak kira-kira? Polis dong bos, polis dong manajemen. Nah barometer komunitasnya siapa? Saya tanya dulu nih. Barometer komunitasnya adanya EPI, Jabodetabek. Sebab berapa? Betul juga. Pelopornya adalah Jaktimsel. Tapi kalau sudah bicara Jaktimsel, maka akan bicara per wilayah. Bali provinsi, maka kita akomodir dengan kebutuhan yang lebih luas, yaitu EPI Jabodetabek sebagai barometer. Ada fungsi-fungsi yang ada di grup 1 sampai 6 adalah bagian dari kompetisi fighter kita dalam mendulang poin. Jadi kontrol manajemen lebih jelas. Dan EPI adalah kontrol sosial yang ada.
Jadi kalau seandainya 1 sampai 6 itu menjadi kontrol poin target kerja kita, kinerja kita, FI adalah kontrol poin sosial kita. Apa dampak sosial yang ada nih? Misalnya curhatan kita, ya kan? Kuliah misalnya curhatan ke mana, ya? Bang Benny curhatan ke mana, ya kan? Artinya poin-poin yang berhubungan dengan kinerja kita. Contoh isu yang akan muncul misalnya, ini kalau troubleshoot kan ban aja udah berlindung ya kan, kayaknya jangan ditambahin 150.000 misalnya, ada selentingan kita dengar misalnya nambah 150.000 misalnya. Nah itu bisa kita bawa isu tersebut dalam FI. Kemudian apa? FI, teman-teman yang ada di FI membuat sebuah pernyataan ya bahwa di setiap grup itu bisa disampaikan. Pada saat 1 sampai 5 gemaknya sama, maka akan menjadi daftar prioritas case. Jadi kasus yang dimasukkan dalam tingkat prioritas. Jadi kalau nggak nunggu lagi nih, cuma 1 doang yang berisik, cuma 5 doang yang berisik, yang 5 berisik ikan delay, yang 1 adem, karena poinnya udah pada 6.000 adem nih. Yang 5, yang 3, yang 2 ya kan adem, ya kan adem nggak punya dana apa, adem delaynya. Mau ngomong takut, nggak ngomong nggak enak ya kan. Tapi pendapatan juga ada nyesek juga di dana. Nah, gimana caranya untuk supporting? Yuk kita sama-sama ya kan melempar isu tersebut di dalam setiap underbow yang ada 1 sampai 6 yang ada. Untuk apa? Untuk daftar prioritas yang lebih tinggi nantinya. Troubleshoot yang kemudian terjadi di mana? Ini banyak saya perhatikan antara 1 sampai 5 ya kan troubleshoot di lapangan. Motor saya nggak mau hidup nih bang, udah batas jam operasional jam 10, betul ya? Betul ya? Ini banyak kejadian. Saya bisa kejadian. Ada Bapak Animar juga kejadian. Udah nggak ada. Yang nolongin bukan grupnya loh. Betul ya bang? Betul. Yang nolongin grupnya grup dari lain. Guru 1, guru 2, ya kan? Misalnya dia ada di guru 3 atau 4, ya kan? Atau 5 atau 6, yang nolongin yang lain. Bagaimana kombinasi ini bisa timbul? Kalau kita tidak satu rumah yang ada di FI, koordinasinya lebih cepat tuh. Ada yang standby nggak di sana? Kenapa? Karena ada teman kita yang lagi trouble. Yuk kita dorong ke Kemang Timur agar proses troubleshootnya bisa lebih segera. Jangan kita inepin di tempat yang lain biasanya. Kenapa? Karena prosesnya bakal lama. Lewat depan. Gitu ya. Jadi gunanya pembentukan ini sebagai jembatan informasi yang akan kita anggap menjadi daftar prioritas lebih tinggi. Jadi semuanya satu suara. Isu lagi, misalnya terdengar begini, wah kayaknya Nobitnya udah pada 6.000 poin ya. Aduh, alhamdulillah. Lemas sebentar berarti masih 2.000 poin kayaknya ini. Hah? 1.200. Baru 1.200. Setelah ini Allah kasih rezeki kita ya kan. Poinnya 1.500, DP 2.200. Amin dulu. Kenapa tadi saya bilang gini? Ya anak Kopai aja udah bilang ya kan, sedekah kita merupakan bagian dari ya, kebaikan kita yang tertunda. Artinya ada rezeki yang akan berlimpah. Dengan cara silaturahmi ini dan keyakinan kita berbuat baik pada Allah, mudah-mudahan ada rezeki yang tidak tertunda. Amin. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi ini teman-teman sudah mulai memahami ya. Jadi pembentukan artinya dibentuknya FI ini bukan wadah kompetisi. Perlu digarisbawahi ya, pembentukan FI ini bukan wadah kompetisi yang ada di Jakarta Utara, tapi ajang informasi untuk membuat suasana lebih kondusif di FI. Kalau mau kompetisi nanti adanya di underbow manajemen yang memang bentukan manajemen langsung 1 sampai dengan 6. Nah di sini di FI bisa sharing 1 sampai 6 siapa sih yang poinnya tertinggi, itu bisa sebagai bahan motivasi. Baik, kita lanjutkan lagi seperti keduanya.
Jadi kira-kira teman-teman semuanya sudah paham dulu kan? Paham ya? Terus ini ada satu bagian historical. Ada sejarah Gojek yang kadang-kadang kita suka lupain. Saya mau nanya dulu nih sama teman-teman. Dari sekian banyak teman-teman ada yang melihat nggak? Ada yang pernah paham nggak? Siapa driver perintisnya? Ada yang paham nggak? Awan merah. Saya mau nunjuk dulu nih. Dia bagian perintis 001 Pak Mul. Sudah pasti. Ada nggak teman-temannya Pak Mul? Bisa nggak Pak Mul berdiri sendiri? Pasti ada teman-teman. Tahu nggak siapa-siapanya? Hah? Ada lagi nggak? Pak Subadi, Kang Yani, Pak Tardi. Mereka adalah bagian histori Gojek yang tidak harus dan tidak boleh dilupakan. Evi dibentuk adalah bagian dari penghormatan kita kepada mereka. Jadi pahami dulu ya. Evi dibentuk merupakan bagian kita driver, ya, merupakan bagian penghormatan kita terhadap driver-driver perintis. Kenapa? Karena driver-driver awal ya diikut sertakan dalam molis motor listriknya Gojek. Nah, konsep ini yang harus kita apresiasi juga kepada teman-teman dari Mitra 100 ini. Mereka tetap masih konsisten. Jadi jangan ada teriak lagi nanti nih. Teriak lagi, jemputnya Bang masih 4 kilo Bang. Wah, boleh langsung loh. Jemput paketnya langsung 4 kilo. Saya tanya sama Jangan dulu kalau jemput paket kan ada nggak yang 10 kilo? Nggak terbatas. Nggak terbatas. Kira-kira kalau kita teriak 4 kilo kita malu nggak nih sama yang udah promes jemput? Malu. Yuk kita bangkitkan motivasi diri kita bahwa masih ada orang-orang yang hebat, orang-orang lama, orang-orang perintis yang hebat, yang mereka tampak keluh kesah tetap fight banget. Nah, lalu bagaimana teriaknya supaya orderannya nggak 4 kilo? Melalui wadah EPI diwakilkan oleh setiap MPJ Mitra 100 yang ada di setiap grup. Ada nggak setiap grup MPJ? Ada. Mereka bisa bersuara. Kata mereka gini, tolong ya manajemen, jangan mengulangi kembali perjuangan kita yang terlalu berat buat teman-teman yang sekarang. Kalau dulu saya boleh merintis Gojek jemputnya lebih dari 10 kilo, tapi karena saya sayang sama mitra-mitra yang sekarang, jangan jemputnya 10 kilo, 20 kilo. Maksudnya berat, perhatiin penjara. 20 kilo maksimal beratnya. Kalau dulu kan ada 50 kilo ya Bang? Hah? Berarti ada bawa kulkas? Iya nggak? Ada kita bawa kulkas? Iya nggak? Oh, iya kan? Jadi ini harus paham juga. Gunanya keluhan kita yang memang titik jemput jauh dan sebagainya, yuk biar kita beri kesempatan kepada teman-teman MPJ biar bisa bersuara ya sebagai bahan pertimbangan nantinya di tiap grup yang ada. Kita yang juniornya ya kita minta mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Saya melihat kan yang ramai di grup nih ya enggak, teman-teman yang muda-muda yang energi. Saya melihat aki-akinya pada diem aja. Kenapa dia mau bahas? Dia malu, dia mau bahas nggak punya kesempatan. Yuk kita tolong, kita mulai bangun karakter kita, bisa saling harga menghargai. Harga bisa dinaikkan, menghargai bisa diterima uangnya. Itu yang paling penting. Jadi itu aja yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada lagi dari yang lain yang kita sampaikan, silakan Bang Yudeng.
Sebelum saya tutup, informasi yang tadi saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin akan ada satu atau dua kata yang tidak berkenan di hati teman-teman yang sangat menyita. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.